Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Aisyah dengan NIM H107.122.10035, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih membangun geometri bidang datar dengan menggunakan Blockmastic di software OpenFOAM. Dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konversi energi fluida. Baik, langsung saja untuk hal pertama yang harus kita lakukan untuk membangun geometri bidang datar, baik itu berbentuk kubus maupun berbentuk balok dan lain-lain. Hal pertama itu kita harus mengilustrasikan geometri yang akan dibangun. Untuk mengilustrasikannya, kita bisa langsung menggambarkannya dengan menggunakan alat tulis, ataupun bisa juga mengilustrasikannya dengan menggunakan perangkat seperti laptop. Nah, karena geometri yang akan kita bangun ini berbentuk kubus dengan dimensi panjangnya itu 1000 meter yang diwakili dengan sumbu X, kemudian memiliki lebar yang diwakili sumbu Y juga 1000 meter, dan sumbu Z atau dengan tinggi 1000 meter juga. Jadi dimensinya adalah 1000 kali 1000 kali 1000 meter atau 1 kilometer. Dimana setelah kita mengilustrasikan geometri yang akan dibangun ini, kita juga menentukan vertis atau titik-titik, dimana vertis ini kita mulai dari angka 0. Nah, karena di sini kita membangunnya sebuah kubus dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi yang sama, maka akan ada 8 vertis atau 8 titik yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita mengilustrasikan geometri tersebut, langkah selanjutnya adalah menyiapkan folderan, di mana folderan ini bisa kita siapkan langsung di Ubuntu-nya atau sistem operasi, di mana Ubuntu ini bisa dijalankan di sistem operasi Linux. Nanti jika laptopnya itu Windows, bisa dengan menggunakan bantuan VirtualBox untuk menggunakan Ubuntu ini. Nanti folderan ini yang akan menjalankan atau merunning simulasi geometri yang akan dibangun. Nah, nantinya di folderan ini akan terdapat 5 folder lagi di dalamnya, di mana terdapat 3 folder utama, yaitu folder konstan, org.0, dan sistem. Nah, untuk membangun geometri saja itu kita bisa menggunakan folder sistem, di mana nantinya di folder sistem ini akan di dalamnya itu terdapat beberapa folder lagi. Nah, khusus untuk membangun geometri ini, kita perlu mengedit ilustrasi geometri yang sudah kita buat tadi di dalam folder Blockmastic. Nah, nanti tampilannya seperti yang di slide ini. Nah, kemudian kita pilih Blockmastic-nya, kemudian kita edit dengan editor, sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah akan mengedit, kita bisa menentukan atau mengedit vertis atau titik-titik, kemudian block hash dan juga boundaries atau batas-batasnya di dalam folder Blockmastic. Dimana untuk mengisi vertisnya itu setiap titik itu kita mesti isi dengan titik sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dimana seperti titik 0, seperti vertis 0 ini masih berada di sumbu X 0, sumbu Y 0, sumbu Z 0. Sehingga kita bisa menuliskannya itu dengan 0, 0, 0 gitu. Dimana 0 yang pertama itu menunjukkan sumbu X, 0 yang kedua itu menunjukkan sumbu Y, dan 0 yang ketiga itu menunjukkan sumbu Z. Begitu juga dengan titik 1, karena dia sumbu X-nya sudah berada di 1000 meter, di panjang 1000 meter, maka bisa kita isi dengan sumbu X-nya itu 1000, tapi sumbu Y-nya itu masih 0 dan sumbu Z-nya itu masih 0. Kemudian di titik 3, di titik 2 bergeser sudah memiliki lebar itu 1000, kemudian sumbu X-nya juga sudah berada di 1000, sehingga kita bisa menuliskannya 1000, 1000, 0, karena sumbu Z-nya itu masih 0, masih berada di ketinggian 0 meter. Kemudian beranjak ke titik 3 atau vertis 3 itu sumbu X-nya kembali 0, tapi sumbu Y-nya itu berada di 1000 dan sumbu Z-nya masih 0. Kemudian di titik 4, sumbu X, sumbu Y-nya itu masih 0, tapi sudah berada di ketinggian 1000, sehingga kita bisa menuliskannya 0, 0, 1000. Begitu juga dengan titik 5, titik 6, dan titik 7. Nah, untuk menuliskannya itu
kita menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana bahasa pemrograman ini nantinya digunakan untuk mengedit vertis di dalam folder blockmesdik ini. Kemudian kita menentukan block hex di mana ini akan menggambarkan wujud dari geometri yang akan dibangun, di mana kita mulai dari vertis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nantinya dia akan membangun suatu geometri yang berbentuk yang memiliki 7 vertis, yang memiliki 8 vertis gitu. Nah, kemudian di sebelahnya itu adalah distribusi sel, di mana sepanjang 1000 meter ini dari titik 0 hingga titik 1000 meter, dari titik 0 hingga titik 1 itu, di sepanjang sumbu X akan ada 50 sel atau 50 grid dengan panjang 20 meter. Nah, di mana 1000 meter ini caranya adalah di mana 1000 meter ini panjang keseluruhan itu dibagi dengan distribusi sel di sepanjang sumbu X 50. Nah, makanya nanti akan ada 50 sel dengan dimensi panjang sumbu X itu 20 meter, kemudian sepanjang sumbu Y juga ada 50, sehingga nanti besaran gridnya itu adalah 20 meter kali 20 meter kali 20 meter, sehingga nanti distribusi selnya adalah 50 kali 50 kali 50 sepanjang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian setelah kita menentukan atau mengedit vertis dan block hex, kita menentukan boundaries atau batas, di mana terdapat beberapa boundaries yang mesti kita isi, yaitu front, back, inlet, outlet, lower wall, dan atmosphere. Di mana front itu dimana untuk menentukan boundaries itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana front itu adalah bagian depan yang menghadap ke kita, bagian depannya itu, di mana kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini bagian depannya. Kaidah tangan kanan memutar searah jarum jam. Bisa dimulai dari titik 0, kemudian naik ke titik 4, kemudian memutar ke titik 5, kemudian kembali ke titik 1, dan kembali ke titik 0. Jadi kaidah tangan kanannya itu adalah seperti masuk dari depan begini, memutar searah jarum jam. Jadi 0, 4, 5, 1. Kembali lagi ke 0. Kalau misalnya kita mau mulai dari angka 1, dari titik 1 juga bisa 1, 0, 4, 5, atau kita mau mulai dari titik 4, 4, 5, 1, 0. Itu tidak masalah. Yang penting dia menggunakan kaidah tangan kanan dan memutar searah jarum jam. Kemudian begitu juga untuk menentukan back. Back bagian belakang dari front. Nah, ini kemudian kita juga menggunakan kaidah tangan kanan, memutar juga dengan searah jarum jam, yaitu titik 3, 2, 6, 7. Jadi begini masuk dari backnya ke hadap kita, kemudian tangan kanan kita masuk ke back, memutar searah jarum jam juga 3, 2, 6, 7. Titik 3, 2, 6, 7. Begitu juga bisa kalau misalnya kita mau memulai dari titik 2, kemudian dilanjutkan dengan titik 6, kemudian dilanjutkan dengan titik 7, 3, kemudian kembali lagi ke titik 2, itu tidak masalah. Yang penting dia mesti memutar searah jarum jam atau sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kemudian inlet atau bagian samping, di mana inlet ini memiliki tipe patch atau jenis yang bisa dilalui oleh fluida, baik itu angin maupun air. Dimana untuk menentukan inlet atau dinding sebelah samping, tapi memiliki tipe patch ya. Kemudian di dinding sebelah samping ini kita juga menggunakan kaidah tangan kanan, masuk tangan kanan begini, memutar searah jarum jam juga. Kita bisa mulai dari titik 0, kemudian ke titik 3, kemudian naik ke titik 7, kemudian memutar ke titik 4, dan kembali lagi ke titik 0. Bisa juga dimulai dari titik 3, 7, 4, 0, 7, 4, 0, 3, 4, 0, 3, 7, bisa juga. Tapi untuk memudahkan kita bisa mulai dari yang paling kecil, yang paling
sudut yang paling kiri 0,374 memutar dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Begitu juga dengan boundaries yang lain, yaitu outlet, lower wall, dan atmosphere, di mana masih menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk outlet itu di seberangnya inlet, memutar juga menggunakan kaidah tangan kanan, di mana 1562 memutar. Kemudian lower wall ini tipenya wall atau dinding yang tidak bisa dilalui oleh fluida, baik itu air maupun angin. Memutar juga menggunakan kaidah tangan kanan ke atas 0123. 0123 bisa juga dimulai dari 1230. Kemudian boundaries atmosfer memiliki tipe patch yang bisa dilalui oleh fluida, tipe yang transparan gitu ya, bisa dilalui oleh fluida. Menggunakan kaidah tangan kanan juga untuk kita isi itu 4765 memutar, begini, memutar 4765, bisa juga 7654, 6547 dibebaskan, tidak masalah, yang penting menggunakan kaidah tangan kanan dan memutar sesuai dengan searah dengan jarum jam gitu. Kemudian jika sudah kita menentukan vertis, mengisi vertis, titik-titik vertis, kemudian block hex, distribusi sel, kemudian mengisi boundaries, mengisi beberapa boundaries atau batas layar, kita bisa langsung mengecek di paraview-nya, di mana dari folderan tadi kita open terminal, kemudian kita ketik, kita coding block mesdik, kemudian jika dia sudah selesai itu tandanya ada kata N, kemudian kita bisa langsung cek, buka di paraview-nya, kemudian ubah fitur edges-nya yang tadinya itu surface menjadi fitur edges, supaya kita bisa melihat kerangka geometrinya. Kemudian kita bisa mencentang data axis grid-nya supaya memastikan apakah dia benar berada di titik 0, 1000 sepanjang sumbu X, kemudian sepanjang sumbu Y apakah dia sudah 1000, kemudian sepanjang sumbu Z juga apakah dia sudah 1000, begitu. Kemudian untuk di paraview kita bisa langsung lihat apakah geometri yang kita bangun ini sudah benar gitu. Dan ini dia hasil akhirnya, geometri bidang mendatar dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi sepanjang 1000 meter atau 1 km. Begitu. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.